warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man hassana ala silaturahim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatul alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Dan kami muliakan bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat dari berbagai profesi, terutama yang ada di samping saya ini. Para pengurus organisasi Islam, khususnya keluarga besar Darul Da'wah Irsyad Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh hadirin dan hadirat yang semuanya kami muliakan dan hormati. Bahwa pada sore hari ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala jualan, maka kita berkumpul di tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah dalam suatu acara yang disebut dengan halal bihalal. Mengapa ada halal bihalal? Ini adalah seluruhnya 100% bahasa Arab, tetapi orang Arab tidak tahu. Bisa kita bertanya kepada orang Arab, hal ta'addu makna halal bihalal, pasti dia menyangka. Padahal 100% bahasa Arab. Jadi ada juga bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Karena ini adalah bahasa Arab asli Indonesia. Mengapa acara halal bihalal ini dilaksanakan sesudah Idul Fitri dan tidak ada halal bihalal sesudah Idul Adha? Halal bihalal tidak tidak lain daripada acara silaturahim yang diadakan khususnya oleh orang Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Bahwa menurut hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman semata-mata dan menghendaki ridha Allah SWT, maka ia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang terdahulu. Pertanyaan, apakah semua dosa terhapuskan setelah kita puasa Ramadan atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah? Ada hadis yang menyatakan bahwa dosa itu ada yang terkait antara hubungan Allah dengan hambanya atau hamba dengan Tuhannya, dan ada yang terkait dengan antara hamba dengan sesamanya hamba. Ternyata menurut hadis itu, dosa yang terkait dalam hubungan antara hamba dengan Tuhan, inilah yang mendapatkan ampunan. Dan dosa yang terkait dalam hubungan antara hamba dengan sesama hamba itu menunggu
adanya silaturahim di antara hamba, saling maaf memaafkan. Oleh karena itulah, maka pada dasarnya ketika kita Idul Fitri, semua penduduk dianjurkan untuk berpisah, baik yang memang mau salat maupun yang tidak mau salat. Siapa yang tidak mau salat? Perempuan-perempuan yang lagi haid, tapi juga disuruh pergi. Di sini sebabnya ada konsep salat Id di lapangan, karena kalau di lapangan tidak ada tempat yang terlarang bagi perempuan yang haid. Mengapa mereka juga diharapkan datang? Karena untuk tadi saling silaturahim setelah selesai salat. Makanya di negeri Arab selesai salat Id tidak ada lagi. Tidak ada lagi seperti kita. Tetapi di Indonesia ada masalah. Id apa? Sering orang setiap harinya bersama-sama, tetapi hari raya berbeda. Karena ada namanya arus mudik. Semuanya kembali ke kampungnya. Jadi bagaimana dosa di antara mereka ini yang setiap hari bertemu sebentar setelah Id kembali ke kampung. Dan sekarang lagi harus balik. Ini dipikirkan. Makanya perlu diadakan acara silaturahim secara khusus di antara mereka. Cuma itu istilah halal bihalal. Ini berasal nama Soekarno, halal bihalal. Kenapa? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan kepada kita bagaimana berkahnya halal bihalal itu, atau bagaimana berkahnya silaturahim itu. Di sisi lain bagaimana bahayanya memutuskan silaturahim. Mengenai berkahnya silaturahim, di antaranya ada yang dikatakan Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, dijauhkan daripadanya kematian buruk, maka perluaslah silaturahim. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umri wa yuwassalahu fi rizqi wa yub'ada anhu ma yatasu falyattaqillah wal yasil rahimah. Ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya itu katanya tidak panjang, tetapi umurnya bermakna sehingga dinilai panjang. Dari mana pendapat ini? Dari hadis Nabi, hadis sahih yang mengatakan apabila manusia itu berumur 4 bulan di dalam janin, maka Allah telah menyuruh malaikat mencatat di lauhul mahfuz, dicatat umurnya berapa, dicatat rezekinya berapa, dicatat pekerjaannya apa, dicatat selamat, bahagia, celakanya bagaimana. Itu katanya sudah ditakdirkan Allah. Sehingga bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan panjangkan berarti ditakwil. Panjang karena bermakna. Orang yang punya makna dalam kehidupannya itu selama hati masih selalu bisa mengingat. Namun demikian ternyata dalam hadis yang lain memang ada disebutkan dipanjangkan dalam arti sebenarnya. Dasarnya apa? Dari firman Allah surat Al-Ra'd ayat 39. Di situ Allah mengatakan apa? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus dari takdir itu apa yang dikehendaki, dan Allah juga menetapkan apa yang dikehendaki. Kalau begitu berarti takdir yang telah disuruh catat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz
ada yang bisa merubah, ada yang tidak bisa merubah. Yang mana bisa merubah? Umur kita bisa dipanjangkan, rezeki kita bisa diberkah. Kemudian kondisi-kondisi yang bisa menimpa kita dalam sehari-hari itu bisa berubah. Karena ada hadis yang lain yang menegaskan bahwa antara takdir dan doa itu tarik menarik sampai mulai kiamat. Antara takdir dengan doa tarik menarik sampai mulai kiamat. Ada juga hadis mengatakan bahwa doa bisa merubah takdir. Jadi hal-hal yang bisa menimpa kita sehari-hari itu bisa berubah. Usia kita bisa berubah. Bagaimana hasil daripada tawar menawarnya? Bisa takdir itu memang dihapuskan oleh Allah. Bisa juga hanya setengahnya atau seperempatnya sesuai dengan kehendak Allah dan hikmahnya. Umpamanya, pada hari ini tanggal sekian jam sekian kamu kecelakaan. Kamu setengah mati dengan kecelakaan ini. Tapi dengan berkah doa bisa itu tidak terjadi, sekali dihapus, bisa juga terjadi tapi tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Sampai orang tanya, bagaimana caranya? Jadi dia mengatakan, saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Sampai begini. Itu karena berkah doa. Ini pernah kejadian pada saya dalam suatu perjalanan, kebetulan dari Makassar kembali ke Mandoso di wilayah Takalasi. Mobil saya maju, kemudian ada trek pembawa timbunan kereta api. Tiba-tiba dia belok kembali, dihantam di kiri persis, dihantam bagian saya. Dan kerasnya itu sampai mobil saya itu pindah tempat, pindah ke jalur sebelah. Orang yang melihat mobil itu mengatakan, parah sekali barangkali buta ini. Kaget semua melihat. Tapi ternyata saya tidak apa, hanya mobil dibawa ke apa namanya itu Haji Karna di Parepare. Itu biaya perbaikannya sampai 200 juta biaya perbaikannya. Hanya alhamdulillah karena itu ditanggung oleh perusahaan. Itu berkat silaturahim dengan Pak JK. Ini tabar sekali. Bayangkan kalau 200 juta tadi dibebankan kepada saya, kemana saya bisa nampilkan? Saya kasih contoh mengenai ditambahkannya umur seseorang itu karena silaturahim. Ada kisah disebutkan di dalam kitab bahwa pernah ketemu Nabi Daud dengan malakul maut. Saya mau tanya di sini, sudah adakah di sini yang pernah ketemu malakul maut? Ketika itu ada seseorang yang lewat di depannya. Terus malakul maut duduk. Nabi Daud lihat orang itu. Kenapa? Sisa 6 hari saya akan cabut nyawa. Nabi Daud perhatikan betul tampaknya, mukanya orang itu. 6 hari lagi, iya, 6 hari lagi saya akan cabut. Lalu beberapa tahun kemudian Nabi Daud ketemu orang itu. Heran dia. Bagaimana pernah dikatakan dulu sama malakul maut sisa 6 hari, ini ada lagi jalan-jalan.
Lalu sesudah itu ketemu kembali, ditanyakan, mau itu pertemuan kita dulu beberapa tahun yang lalu, ada orang yang lewat di depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa anak mata ini akan dicabutnya. Tapi kenapa ini? Saya ada ketemu jalan-jalan. Apa kamu bohong sama saya? Kata Malakul tidak. Tapi bagaimana sampai terjadi? Kata Malakul Maut, ketika kita ketemukan dulu itu, kita tidak tahu orang itu kemana. Ternyata ia pergi menyambung silaturahim yang telah putus bertahun-tahun, disambung kembali, dan karena itu Allah tambahkan lagi umurnya 20 tahun. Masya Allah, berkat silaturahim. Mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan ulama-ulama itu banyak yang panjang umur. Tapi saya masih PT, baru 81 tahun. Kemudian rezeki. Jalur rezeki itu ada 3. Jalur rezeki itu ada 3. Yang pertama ialah lewat profesi kita. Dengan apa kita kerja, lewat itulah rezeki kita. Yang kedua adalah lewat tangan-tangan sesama manusia. Di sinilah perlunya silaturahim. Kenapa? Karena setiap orang itu, di situ Allah ada menyiapkan keran-keran rezeki buat kita. Pada setiap orang, Allah menyiapkan di situ keran-keran rezeki buat kita. Sisa menjadi masalah, bisakah kita atau mampukah kita untuk membuka keran itu atau tidak? Kalau kita bagus silaturahim dengan orang itu, maka di situ keran rezeki kita terbuka. Tapi kalau kita sibuk dengan orang itu, pada saat erat sekali keran rezeki itu. Itulah tadi saya katakan, mobil ini rusaknya ditanggung oleh Haji Kamal. Itu pernah terjadi pada waktu Pak Harto dipilih terakhir jadi presiden. Waktu itu Pak JK anggota MPR pusat daerah, persis pertama malam Jumat pagi beliau ke Makassar. Kebetulan waktu itu saya punya jadwal untuk baca khutbah di Masjid Al-Markas. Lalu beliau datang. Saya duduk di samping mimbar, duduk di samping, beliau duduk di samping kiri saya. Persis waktu itu mobil saya baru mobil kijang jantan. Waktu itu sejak saya beli, selalu saya rajin untuk memasukkan servis berkalanya, karena tidak mau saya mogok di jalan. Bayangkan kalau mogok di jalan, kasihan itu panitia yang mengundang kita. Kalau dia berongkok, datang sudah berapa makan rokok bisa, dia terasa itu. Tidak mau terjadi. Selalu saya masukkan. Dan ketika itu persis masuk di bengkel di Makassar, dan bengkelnya mengatakan ini harus ditumbuhkan mesinnya karena ini agak berat. Saya berpikir, oke lah, karena saya punya pikiran kalau tidak di servis akan lebih berat lagi jadinya. Persis waktu itu saya punya jadwal khutbah di Al-Markas Makassar. Duduk beliau di sebelah kiri saya bisik-bisiknya. Mobil yang saya pakai itu mobil tak.
Saya selalu lagi usulkan servis berkalanya. Sekarang masuk lagi, tapi kata bengkel ini biayanya agak berat. Barangkali saya bisa dibantu sedikit. Barangkali saya bisa dibantu sedikit. Terus beliau tubuhkan saya tidak campakkan begini, katanya kita itu tugasnya membengkel umat, biarlah saya membengkel mobil kita. Lalu kemudian beliau itu pesan lagi, suruh katanya anak-anak ke rumah saya buatkan catatan, karena kalau dengan telepon nanti saya sibuk. Karena waktu itu ketika bengkelnya datang menyampaikan bahwa sudah selesai, berangkatlah yang biasa mengganti saya pergi ke bengkel, pergi. Setelah tiba di kasino mau dibayar, terus di situ kasih mengatakan, sudah Pak Haji, sudah bagaimana? Katanya ada telepon dari Bapak. Berarti semuanya tidak ada, semuanya diambil ini. Kembali uang itu yang disiapkan. Nah sesudah itu dia katakan, seluruh orang datang ke rumah, saya buatkan catatan, karena nanti saya lagi sibuk, saya tidak sempat menelpon ke bengkel. Ya, jadi pergilah. Ada lagi ya, mewakili saya, persis mau keluar dari rumahnya. Oleh satpam ditahan ini, katanya beliau sudah berangkat. Tapi ketika beliau keluar dari rumah, dilihatnya yang mewakili saya itu pakai baju koko. Waktu itu masih jarang orang pakai baju koko. Tidak berani pakai baju koko kalau tidak siap jadi imam. Waktu itu. Beliau sendiri membawa mobil. Ya. Dan dibuatkan catatannya di atas kap mobilnya itu catat, dibuatkan supaya dikasih servis selamanya. Begitu. Tangan. Lalu dipesan lagi, coba fotokopi ini, dan kamu berikan satu kepada bengkel, kamu berpegang, jangan sampai terganti bentuknya, lalu dibuat catatan itu, lalu menjadi masalah ini, kamu perlihatkan lagi. Begitu beliau, luar biasa perhatiannya terhadap agama, luar biasa, dan berkanya juga kita lihat, paksa perhubungan sama saya, itu adiknya. Pada tahun 50-an ada beberapa orang di Sulawesi Selatan itu yang dianggap sebagai orang-orang kayanya Sulawesi Selatan. Tapi yang bertahan sampai sekarang hanya beliau. Hanya perusahaan beliau. Yang lainnya sudah hanya satu generasi. Tapi berkat perhatian beliau itu terhadap agama luar biasa. Tidak juga berkali. Itulah hasil silaturahim. Ya jelas yang kapan kita silaturahim dengan seseorang. Ya sekurang-kurangnya itu kita dapat air teh kalau pergi ke rumahnya. Dan kalau orang itu paham agama bisa lebih besar daripada itu. Ada di antara orang tua santri kita itu di Maros. Setiap tahun ini pembina pesantren mengadakan syukuran di tempat itu, di empangnya, untuk makan ikan di empangnya. Memang disiapkan untuk disedekahkan di isi empang ini. Hadirin hadirat, ini jalur dua rezeki kita lewat silaturahim. Sementara kalau terputus silaturahim, keran itu insya Allah kalau potong ayam hanya didengar keoknya, tapi jangan diharap bisa dapat dadanya. Sementara kalau memang kita memiliki sifat suka memutuskan rahim, terancam. Sebagaimana kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati,
tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. La yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang mukmin membelakangi sesamanya mukmin di atas 3 hari. Ada juga riwayat mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim membelakangi sesamanya muslim di atas 3 hari. Jadi boleh panas-panas, hanya sampai 3 hari. Tidak boleh lebih daripada itu. Kata Nabi, paman hajar fawqa salasin, paman bahkan siapa yang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari lalu mati, masuk neraka. Bahayanya. Bagaimana masuk neraka kalau dia bangun masjid, dia umrah tiap tahun, sumbangannya kemana-mana, hanya gara-gara dia bombe seseorang lalu masuk neraka? Nabi mengatakan begini, turadul amalu fi kulli isnain wa khamis. Amalan itu di store setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa'idahullah azza wa jalla, maka Allah berikan ampunan kepada seseorang yang tidak melakukan syirik, memberikan ampunan kecuali lagi yang ada sangkutannya dengan saudaranya.